Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci dengan NIM L02121104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas tentang molting dan pertumbuhan pada crustacea. Molting dan pertumbuhan pada crustacea. Selanjutnya, apa itu molting? Molting adalah proses pergantian cangkang pada crustacea dan terjadi ketika ukuran daging pada crustacea bertambah besar, sementara eksoskeleton pada cangkang tidak bertambah besar karena eksoskeleton bersifat kaku, sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, crustacea akan melepaskan eksoskeleton lama. Proses molting ini terbagi 3 tahap. Tahap pertama sebelum molting atau pro-eksidisis, dan sesaat molting atau eksidisis, dan sesudah molting atau post-eksidisis dengan berbagai dinamika. Selanjutnya proses molting, di mana beberapa penelitian menunjukkan keberadaan kalsium pada saat dibutuhkan oleh manusia maupun hewan-hewan, misalnya lobster membutuhkan kalsium untuk proses molting. Peran molting sangat penting dalam pertumbuhan lobster, karena lobster hanya bisa tumbuh melalui molting. Maka semakin sering lobster melakukan molting, akan semakin cepat pula pertumbuhannya. Maka semakin sering lobster molting, akan semakin cepat pula pertumbuhannya. Namun demikian, dalam usaha budidaya lobster masih ditemukan beberapa kendala, di antaranya kematian akibat gagalnya proses molting dan kematian akibat kanibalisme. Kanibalisme ini umumnya terjadi pada saat molting. Hal ini terjadi karena pengerasan cangkang terhadap terlalu lambat, sehingga mengeluarkan aroma yang khas dan mengundang lobster lain untuk memangsa lobster yang sedang molting tersebut. Keberhasilan molting sangat tergantung pada cadangan kalsium yang ada dalam tubuh lobster. Salah satu penyebab kegagalan molting adalah tidak berhasilnya lobster dalam proses gastrolisasi, yaitu penyerapan kalsium yang ada di dalam tubuh. Kalsium berperan besar dalam proses pengerasan kembali cangkang setelah terjadinya proses molting. Kalsium yang dibutuhkan oleh lobster dapat berasal dari pakan dan lingkungannya. Kalsium berperan penting dalam proses molting, yaitu sebagai pembentuk gastrolit. Gastrolit ini nantinya akan diserap lagi untuk memeraskan cangkang setelah proses molting. Pada penelitian ini digunakan kalsium dalam ukuran nano sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh, sesuai dengan pernyataan yang dilakukan oleh Subtija pada 2011, yaitu kalsium dalam bentuk nanopartikel yang menyebabkan reseptor cepat masuk sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh dengan baik. Proses molting, lobster telah menyerap banyak mineralisasi kerangka luar lamanya, di mana eksoskeleton terbelah di perapatan dada, perut yang pecahnya membran torakoabdominal atau pana. Yang kedua, pengangkatan karapas atau pana berkepala dua, di mana fase aktif dengan melepaskan pelekat kepala pertama kali terlihat dengan pencabutan tangkai mata. Selanjutnya, pengelupasan perut dimulai dari akhir pelepasan pelengkap kepala yang terdiri dari segmen perut pertama. Selanjutnya, penumpahan periopoda dimulai dengan gerakan pristalis coxofoditis atau pana segmen perut keempat, akses fosfofedisis dari selef kanan. Setelah separuh perut ditarik kinerja paralel. Selanjutnya ke seluruh perut dan periopodal pana segmen perut. Dan yang kelima,
Penarikan segmen perut terakhir, Oropos dan telson aktes ketika ketegangan otot atau cephalothorax dan perut menumpuk. Sesaat sebelum 2-3 talip menyelesaikan ekdisis. Selanjutnya, bagaimana hormon molting bekerja pada proses molting. Dalam proses molting pada genus Panais termasuk udang putih ini mengalami pergantian kulit udang saat wilting mengeluarkan cairan molting yang mengandung asam amino, enzim dan senyawa organik hasil dekomposisi fosial skeleton yang merangsang nafsu makan udang. Dalam kondisi udang sangat rentan terhadap serangan udang yang lainnya, karena di samping itu kondisi sangat lemah karena kulit luarnya belum mengeras. Sekian penjelasan singkat saya mengenai molting dan pertumbuhan pada hewan krustasea. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.